bersama saya Muharman Lubis sebagai dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian untuk Magister Sistem Informasi. Pada pertemuan kali ini kita akan ngebahas terkait dengan standar validasi, ya, measurement atau penilaian, dan juga standar pada evaluasi. Oke, sebelum kita masuk, tentu kita harus definisikan dulu ya, apa yang dimaksud dengan validasi. Dan kita coba maknainya berdasarkan kata-kata yang sepadan ya, atau yang memiliki makna sama. Jadi dari dictionary, dari kamus, kita temukan ada attestation ya, ada confirmation, ada corroboration ya, ada documentation, ada evidence ya, ada proof, ada substantiation, ada testament, terus kemudian testimonial, testimoni ini sama ya. Terus kemudian voucher atau sifatnya representatif yang kemudian bisa dialihfungsikan ya, atau ditukarkan. Ada witness ya, saksi. Oke, jadi dari kata-kata ini kita bisa simpulkan banyak hal ya. Ini saya coba rangkum ya satu persatu. Yang pertama definisinya, validasi itu adalah tindakan memeriksa atau membuktikan ya keabsahan, jadi absah atau legal ya secara hukum atau dipercaya ya terkait dengan keakuratan ya. Jadi kebenaran ya, benar atau tidak dia dikeluarkan misalnya oleh perusahaan tersebut ya, atau dia telah dibuat atau karya dari seseorang dan seterusnya tentang sesuatu hal. Jadi tindakan memeriksa atau membuktikan ya keaslian, keakuratan, keabsahan dari suatu hal, itu validasi. Itu bisa juga kita artikan sebagai aktivitas membuat ya atau menyatakan sesuatu secara hukum atau resmi ya, official, itu dapat diterima. Ya. Dan ini nanti tentu akan ada model-modelnya ya. Tapi prinsipnya adalah validasi adalah final ya. Jadi aktivitas akhir atau tindakan akhir, sehingga dengan tindakan tersebut kita menjadi yakin ya akan keaslian, kebenaran ya secara hukum, secara resmi ya, dan seterusnya. Ataupun bisa juga pengakuan ya atau penegasan bahwa seseorang atau perasaan atau pendapat mereka valid. Jadi di sini valid itu dikatakan berharga. Jadi ada nilai. Ya. Oke, itu definisi terkait dengan validasi. Kemudian kita coba juga definisikan measurement ya, pengukuran ataupun penilaian ya. Nah, ini adalah proses quantification ya, atau komputasi atau calculation atau mensuration atau estimasi ya, memperkirakan, atau evaluation ya, atau assessment ya, penilaian, atau appraisal, atau gauging, weighing, pembobotan, atau sizing ya. Nah, kita coba rangkum juga ya, sama seperti tadi validasi. Jadi pengukuran itu adalah kuantifikasi ya, atribut suatu objek atau peristiwa ya, seperti dimensi, kapasitas, atau jarak yang dapat digunakan untuk membandingkan dengan objek atau peristiwa lain ya. Jadi ada konsistensi di sini ya, sifat konsistensi. Jadi ketika kita mengukur, mengkalkulasi ya, itu dalam bentuk formula ya, atau dalam bentuk alat, sehingga bisa digunakan untuk kasus-kasus yang lain. Nah, atau bisa juga kita artikan, kita maknai sebagai penentuan nilai ya, suatu hal berdasarkan ketetapan yang disepakati bersama, yang sifatnya konsisten ya, dan terpercaya, yang lingkup dan penerapannya tergantung pada konteks dan disiplin. Nah, ini juga salah satu definisi dari measurement. Oke, sekarang kita coba definisikan apa itu evaluation ya. Sebenarnya hampir mirip ya dengan measurement, tapi mungkin konteksnya berbeda. Nah, maka kita temukan ada assessment ya, ini sama, di assessment juga ada di measurement, appraisal juga sama, tapi di sini ada perbedaan nih, judgment ya, gauging juga sama, di sini ada rating ya, terus kemudian estimation ini juga sama dengan measurement, jadi ada overlappingnya ya, terus kemudian ada ranking, ada weighing up ya, pembobotan, ada summing up, ini berbeda ya, ada consideration, ada essay,
ada analisis, ada opinion. Jadi mau tidak mau memang akan overlapping ya antara measurement sama evaluation. Nah, coba kita definisikan ya apa itu evaluation. Dan nanti ini akan terasa bedanya ya. Kalau measurement itu lebih kepada penelitian kuantitatif, evaluation itu lebih kepada penelitian kualitatif. Jadi perbedaannya sebenarnya di situ. Sehingga mau tidak mau maka akan ada ya pertembungan atau irisan antara dua hal tersebut. Dan itulah yang biasanya atau digunakan oleh para peneliti untuk melakukan penelitian mix. Oke, nah jadi evaluation itu adalah pembuatan penilaian ya tentang jumlah ya atau nilai sesuatu melalui prosedur pengecekan ya yang proporsional dan seimbang dengan kriteria yang jelas. Jadi ada kriteria ini patut untuk dicek ya, dicamkan atau dipertimbangkan. Ataupun penentuan sistematis ya dari manfaat, nilai dan signifikansi suatu subjek menggunakan kriteria atau indikator yang diatur oleh seperangkat standar untuk membantu organisasi, program, desain, proyek, atau intervensi, atau bahkan inisiatif lain ya, dalam menilai setiap tujuan, konsep proposal yang dapat direalisasikan, atau alternatif apapun. Nah, ini juga salah satu definisi ya, lumayan panjang, tapi prinsipnya adalah kita menentukan, ya, atau kita ya tegas gitu, ini yang benarnya, ini yang kita pakai, ya, atau basis ya, rujukan dalam pengambilan keputusan atau untuk memastikan tingkat pencapaian atau nilai sehubungan dengan maksud dan tujuan dan hasil dari setiap tindakan yang telah diselesaikan tercapai. Jadi ada faktor efektifan ya, efektivitas ataupun efisiensi di dalamnya. Ini definisi dari evaluasi. Oke, sekarang pertanyaan kenapa sih penting kita memahami validasi, measurement, ya pengukuran dan juga evaluasi. Karena ini merupakan bagian penting ya dari praktek pengukuran yang baik, ya penilaian yang baik, disebabkan data yang valid hanya dapat dihasilkan ketika kekuatan ya strength dan juga kelemahan suatu metode dipahami. Jadi kita tahu nih pro cons-nya baik buruknya ya. Atau untuk memastikan ya bahwa prosedur analitis ya, jadi step by step atau langkah-langkah yang kita lakukan, yang kita pakai atau yang digunakan dalam pengujian tertentu sesuai dengan tujuan penggunaannya. Jadi ada keselarasan atau kesesuaian di situ. Atau hasil dari validasi metode dapat digunakan untuk menilai kualitas, keandalan dan konsistensi ya, karena merupakan bagian integral dari analisis yang baik. Ya, jadi kualitas juga penting ya. Sehingga precise ya presisi ini menjadi hal yang ingin dipresentasikan atau ingin diungkapkan. Juga terkait dengan keabsahan ya, keabsahan metode tertentu harus ditunjukkan dalam percobaan laboratorium yang terkontrol dengan menggunakan sampel atau standar yang serupa dengan sampel yang tidak diketahui dalam proses analisis secara rutin. Jadi ada juga pembahasan tentang ya seberapa besar pun ya sampel yang dimiliki maka keabsahan atau hasilnya itu tidak perlu diragukan ya karena ya perbedaannya paling cuma tipis ya tidak terlalu jauh sehingga nanti masih berada dalam toleransi ya atau standar error. Juga terkait dengan persiapan ya dan pelaksanaan suatu hal harus mengikuti protokol validasi yang sebaiknya ditulis dalam format instruksi langkah demi langkah ya. Jadi terkait dengan step by step-nya ya, sistematika penelitiannya, model konseptualnya, ya, terus kemudian fase-fase yang direncanakan, budgetnya dan sebagainya. Nah, kita mau nilai apakah penelitian yang dilakukan itu, yang dijalankan itu, ya sesuai dengan yang diharapkan, ya, memang berasal dari proses tersebut, ya. Jadi validasi arahnya ke sana.